Assalamualaikum, kita lanjut lagi bosku. Novel romantis, Ibu Tiri Segar. Bab 34 Tangisan Monica. Apa? Hamil? Kok ia tega kamu sih nak sama ibu? Mau ibu kemanakan muka ibu ini kalau sampai orang-orang tahu soal ini? Ibu Aneska tampak berurai air mata setelah mengetahui bahwa putri kesayangannya itu telah hamil di luar nikah. Hal yang pertama kali menjadi pertimbangan Ibu Ratna yang merupakan ibu dari Aneska adalah nasib keluarganya di mata masyarakat yang pastinya seketika akan menjadi bahan pembicaraan. Tapi Aneska masih berusaha untuk meyakinkan ibunya bahwa dirinya akan segera dinikahi oleh Vincent. Pria itu dan keluarga sudah setuju untuk menikahkan mereka berdua. Walau dengan ketentuan, keduanya hanya boleh menikah secara sirih. Maafin aku, Bu. Ibu gak perlu khawatir. Vincent udah janji buat nikahin aku. Keluarganya juga udah tahu soal ini. Tapi mereka cuma pengen kalau aku dan Vincent sementara waktu ini menikah secara siri dulu. Nikah siri? Tidak. Tidak, Neska. Ibu tidak akan setuju. Mau di mana harga diri kamu kalau cuma dinikahi secara sirih? Kamu gak akan bisa dapat apa-apa, Neska. Kamu itu gak punya legalitas. Apa yang mau kamu harapkan dari sebuah pernikahan sirih? Ini semua cuma untuk sementara waktu kuat, Bu. Vincent udah janji bakal usahain supaya aku dan dia bisa segera nikah secara sirih. Entah saat anak kami telah lahir. Aku cuma minta restu dari ibu dan ayah. Ibu gak tahu gimana caranya jelasin semua ini sama ayah kamu. Kamu tahu sendiri ayah kamu gimana kan? Dia pasti marah besar karena kamu gak bisa jaga harga diri kamu dan keluarga. Maafi aku, Bu. Aku salah. Tapi aku gak sengaja. Semuanya terjadi begitu aja. Ibu gak berani kalau kamu harus sampai bicara sendiri tentang kehamilan kamu ini ke ayah. Ibu takut kalau ayah bakal apa-apain kamu. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Biar ibu aja yang ngomong sama ayah kamu. Ibu yakin? Tapi aku khawatir kalau kemarahan ayah bakal dilampiasin ke ibu. Enggak, nak. Ayah kamu gak begitu. Kamu cepat pergi dari sini sebelum ayah kamu pulang. Ibu takut kalau semuanya akan semakin rumit. Bu Ratna yang memang paham betul karakteristik dari suaminya yang sangat mudah untuk tersulut emosi, memutuskan untuk membantu Aneska menyampaikan kabar ini pada ayahnya. Demi menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Karena saat Aneska masih duduk di bangku SMA, Aneska yang saat itu ketahuan oleh ayahnya tidak masuk sekolah karena tengah asik berduaan dengan kekasihnya, akhirnya mendapatkan hukuman yang cukup keras dari ayahnya Sentri. Hukuman itu berupa dikurung di kamar selama 1 minggu tanpa diberikan sedikit pun kesempatan untuk keluar dari kamar tidurnya. Bukan hanya itu, demi menghindari Aneska bertemu dengan kekasihnya kembali, ayahnya juga tidak mengizinkannya untuk pergi bersekolah selama 1 minggu itu. Hal itu ayahnya lakukan agar Aneska memutuskan hubungannya dengan kekasihnya dan memilih untuk fokus dengan pendidikannya. Ayah dari Aneska memang telah mendidiknya dengan cara yang cukup keras. Hal itu bertujuan agar Aneska dapat menjaga kehormatan dirinya sendiri. Terbukti dengan Aneska berhasil menjaga keperawannya sampai kehormatan itu akhirnya berhasil direnggut oleh seorang Vincent Wijaya. Demi menuruti ucapan ibunya, Aneska pun akhirnya meninggalkan rumah untuk kembali ke apartemen kosong milik temannya tersebut. Ibu juga tidak lupa memberi pesan pada Aneska bahwa ia harus menjaga kandungannya tersebut baik-baik. Walau bagaimanapun, anak dalam kandungan Aneska tidak berdosa sama sekali. La berhak untuk hidup dan melihat dunia. 1 minggu kemudian, setelah kedua keluarga bertemu, akhirnya Aneska dan Vincent akan melangsungkan pernikahan mereka 1 minggu ke depan. Keluarga Aneska yang telah merasa terjepit akibat memikirkan bahwa perut Aneska tidak lama lagi akan semakin membesar, kemudian harus menerima dan merelakan bahwa putri kesayangan mereka itu hanya akan dinikahi secara sirih oleh Vincent. Namun dengan ketentuan bahwa setelah anak itu lahir, Vincent tetap harus menikahi Aneska secara resmi.
Berbagai persiapan tampak telah dilakukan. Vincent yang memang berasal dari keluarga terpandang dan seharusnya menikmati sebuah resepsi pernikahan secara megah, harus rela jika pernikahannya itu tidak digelar sesuai keinginan dirinya dan Aneska. Pak Rahmat telah mengambil keputusan bahwa pernikahan keduanya hanya akan dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga terdekat. Tanpa mengundang rekan bisnis dan kolek penting dari pengusaha sukses tersebut. Hal itu ia lakukan semata-mata bukan karena Pak Rahmat tidak ingin mengeluarkan uang lebih, tapi menghindari jika orang-orang kemudian merasa terkejut dengan momen kelahiran cucunya kelak yang tampak tidak sinkron dengan usia pernikahan mereka. Lagi-lagi Pak Rahmat tidak ingin jika pihak luar mengetahui bahwa pernikahan itu harus segera dilangsungkan karena Aneska telah terlanjur berbadan dua. Walau demikian, ia tetap ingin jika anak dan calon menantunya itu tampil cantik di hari bahagia mereka. Seorang desainer ternama telah Pak Rahmat sediakan untuk menyiapkan pasangan gaun pengantin dengan harga yang tidak main-main. Di balik semua kericuhan persiapan pernikahan antara Vincent dan Aneska, ternyata ada seseorang yang harus meneteskan air matanya setiap hari karena rasa sesak yang begitu menyiksa di dadanya. Sosok itu adalah Monica. Ia begitu merasa tersiksa saat dirinya harus turut berpartisipasi dalam persiapan acara pernikahan Vincent yang merupakan anak tiri sekaligus kekasih gelapnya. Monica tidak pernah sanggup jika dirinya harus melihat lelaki yang sangat ia cintai akhirnya harus bersanding dengan wanita lain. Wanita yang juga tidak kalah cantik dengan dirinya. Mereka berdua sama-sama wanita yang memiliki kulit putih dan bersih. Hanya saja, Monica memiliki rambut lurus, sedangkan Aneska memiliki rambut ikal nan hitam. Tidak terhitung telah berapa banyak air mata yang harus Monica keluarkan demi meluapkan rasa sesak yang menusuk di dadanya. Bahkan saat keadaan rumah sedang sangat ramai dengan anggota keluarga besar yang turut hadir mempersiapkan acara sakral tersebut, Monica seringkali harus meninggalkan kerumunan demi menyeka air mata yang selalu menetes kapanpun ia mau. Terlebih jarak hubungan ia dan Vincent kini semakin menjauh. Jangankan untuk memadu kasih seperti waktu-waktu sebelumnya, Vincent dan Monica tidak lagi dapat memiliki kesempatan untuk berbicara sebagai sepasang kekasih gelap. Vincent dan Monica harus menjaga jarak demi menghindari kecurigaan dari siapapun. Termasuk dari pihak keluarga besar Wijaya. "Monica, kamu dari mana aja?" tanya salah satu anggota keluarga yang kerap mereka panggil dengan sebutan Tante Ungu. Sebutan itu disematkan karena wanita itu memang terlalu menyukai warna ungu secara berlebihan. Enggak, Tan. Tadi aku abis dari kamar sebentar. Itu mata kamu kenapa? Kok kayak merah begitu? Bengkak juga deh kayaknya. Masa sih, Tan? Aku juga gak tahu. Emang sih kayaknya mata aku sedikit perih, ucap Monica beralasan. Sejujurnya sebelum kembali ke tengah kerumunan keluarga, Monica baru saja menangis. Entah apa yang membuatnya setiap hari semakin bersedih. Iya itu mata kamu bengkak. Kamu sudah kasih obat tetes mata? Jangan dibiarin begitu loh. Iya, entar Tan. Mata aku sih emang udah sering begini. Oh iya, Tante minta tolong panggilin Vincent, boleh? Iya, boleh Tan. Monica yang sejujurnya sedang merasa malas jika harus berbicara dengan pria tampan tersebut, terpaksa menemui Vincent atas perintah Tante Ungu. Vincent yang saat itu sedang mengambil beberapa barang di dalam kamar tidurnya, cukup merasa terkejut melihat kehadiran Monica yang sudah beberapa waktu ini tidak ingin bertegur sapa dengannya. Ada apa? Tanya Vincent dengan wajah kebingungan. Kamu dicari sama Tante Ungu. Oh, iya entar aku keluar. Monica yang telah menyampaikan pesan dari Tante Ungu, bergegas ingin keluar dari kamar tidur Vincent. Namun tanpa terduga, tiba-tiba Vincent berusaha mencegah langkah kaki Monica dengan menarik tangan dari wanita cantik tersebut. Monica, kamu gak perlu khawatir, gak akan ada yang berubat antara aku dan kamu. Maksud kamu? Kamu itu akan tetap jadi wanita satu-satunya yang bisa buat aku jatuh hati sampai saat ini. Udahlah, Vincent.
Sebentar lagi kamu bakal jadi suami dari Aneska. Iya, aku tahu itu. Tapi kamu tahu sendiri kan, kalau semua itu terjadi bukan karena murni atas keinginan aku sendiri. Aku terpaksa ngelakuin ini semua. Karena aku gak mungkin biarin anak itu lahir tanpa kehadiran seorang ayah dan tanpa status yang jelas. Terserah kamu aja. Aku udah terlanjur sakit atas semua ini. Aku gak akan berharap apapun lagi dari kamu. Aku sekarang cuma coba buat sadar diri. Kamu itu udah jadi milik orang lain. Gak akan ada bedanya. Kamu istri papa, tapi kamu tetap milik aku. Begitupun aku. Aku akan menjadi suami dari Aneska, tapi aku akan tetap menjadi milik kamu. Monica tampak tersenyum sinis pada Vincent. Seolah ia menertawakan apa yang baru saja ia dengar keluar dari mulut pria tampan tersebut. Monica, kamu harus percaya sama aku. Gimana caranya lagi aku bisa percaya sama ucapan laki-laki kaya kamu ini, Vincent? Setelah semua yang udah terjadi, kamu masih berharap bahwa aku bisa percaya kamu. Apa jaminannya kalau semua ucapan kamu itu bukan bualan? Kamu bisa buktikan semua itu setelah aku menikah nanti. Kamu gak akan pernah mendapati aku berubah. Walau semua ini gak benar. Tapi aku gak akan pernah bisa buat menolak pesona dari seorang Monica. Di mata aku, kamu tetap jadi wanita satu-satunya yang paling cantik. Terserah kamu, Vincent. Sebaiknya sekarang kamu temuin Tante Ungu. Dari tadi dia cariin kamu. Dan jangan sampai ada orang yang salah paham waktu lihat aku berduaan di sini sama kamu. Aku gak mau nambah masalah baru lagi. Keadaan sekarang udah cukup buat dada aku sesak. Maafin aku ya, atas semua yang udah terjadi, ucap Vincent pada Monica, sedangkan wanita itu tampak berlalu tanpa menoleh sedikit pun ke arah Vincent. Ingin rasanya saat itu ia mendekap dan memeluk tubuh Vincent dengan sangat erat untuk melepaskan semua sesak yang ia rasakan. Tapi keadaan saat itu seolah tidak memungkinkan. Rumah mereka sedang sangat ramai dengan kehadiran anggota keluarga besar. Monica harus lebih bersabar hingga semuanya kembali normal seperti sedia kala. Ikutin terus keseruannya, lanjut bab 35.